Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Khairunisa dengan NIM 2401020006, Prodi Teknik Informatika. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas akhir pada mata kuliah Algoritma dan Dasar Pemrograman. Kami diminta untuk membuat tugas akhir berupa video menjelaskan kemampuan berdasarkan rubrik. Di sini terdapat studi kasus yang diberikan, di mana saya diminta untuk membuat program untuk mencari kombinasi pekerjaan yang tidak banyak berulang dan membuang tenaga. Nah, di sini terdapat beberapa instruksi. Instruksi pertama yaitu buat dan jelaskan pseudocode dan flowchart untuk memenuhi kriteria 1 dan 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pseudocode. Pseudocode dikenal juga sebagai representasi kode. Singkatnya, ialah kode yang mirip dengan bahasa pemrograman, tapi lebih mudah dibaca dan dipahami. Ini merupakan pseudocode dari studi kasus ini. Studi kasus Pak Tono. Kasusnya yaitu Pak Tono memiliki pekerjaan pemindahan barang kantor dari gedung A ke gedung B. Pak Tono memiliki fasilitas alat pembawa barang sebanyak 2 buah dengan spesifikasi yang berbeda. Pembawa pertama bisa membawa 2 barang besar sekaligus, tetapi pengoperasiannya sangat berat. Sedangkan pembawa kedua hanya bisa membawa 5 barang kecil sekaligus dan pengoperasiannya ringan. Pak Tono harus memindahkan 10 barang besar dan 15 barang kecil. Di sisi lain, pembawa kedua dapat membawa 1 barang besar dan pembawa pertama dapat membawa 6 barang kecil. Nah, dalam satu waktu, Pak Tono hanya bisa mengoperasikan 1 pembawa, sehingga Pak Tono harus menghitung beban untuk memindahkan seluruh barang tersebut. Anda diminta Pak Tono untuk membuat program untuk mencari kombinasi pekerjaan yang tidak banyak berulang dan membuang tenaga. Nah, ini ialah bentuk pseudocode dari studi kasus tadi, di mana program dimulai, lalu kita menginisialisasi barang besar dan barang kecil yang akan dipindahkan, kemudian kapasitas pembawa, terdapat pembawa 1, Pembawa 1 mengangkut 2 barang besar dan 6 barang kecil. Pembawa 2 mengangkut 1 barang besar dan 5 barang kecil. Nah, langkah selanjutnya menghitung jumlah perjalanan untuk setiap kombinasi. Terdapat 2 kombinasi, di mana kombinasi pertama ini semua barang besar dipindahkan dengan pembawa 1 dan semua barang kecil dipindahkan dengan pembawa 2. Lalu kombinasi yang kedua, semua barang besar dipindahkan dengan pembawa 2 dan semua barang kecil dipindahkan dengan pembawa 1. Selanjutnya untuk setiap kombinasi, program menghitung perjalanan barang besar dengan mengurangi barang besar sesuai kapasitas pembawa, lalu menambahkan jumlah perjalanan ke output program. Begitupun dengan perjalanan barang kecil. Nah, setelah itu, program akan menampilkan detail setiap kombinasi, di mana terdapat jumlah perjalanan untuk barang besar, barang kecil, dan total perjalanan untuk kombinasi tersebut. Nah, jika sudah, program akan membandingkan total perjalanan dari 2 kombinasi untuk mencari kombinasi mana yang tidak banyak berulang dan membuang tenaga. Nah, jika kombinasi 1 lebih sedikit perjalanannya, maka program akan menampilkan kombinasi 1 lebih efisien. Dan sebaliknya, lalu program selesai. Berikutnya saya akan menjelaskan flowchart dari studi kasus tadi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Flowchart ialah diagram atau bagan alur yang menggambarkan urutan langkah, keputusan, dan aktivitas di dalam suatu proses atau prosedur. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan alur logika, kondisi, dan aktivitas. Nah, di sini terdapat beberapa simbol flowchart, di mana terdapat flow atau alur, yaitu simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Kemudian unpack reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses. Kemudian off-pack reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Kalau on-pack, lembar kerja yang sama, off-pack, lembar kerja yang berbeda. Kemudian terdapat terminator yang berbentuk oval, menyatakan awal atau akhir suatu program.
Lalu proses berbentuk persegi panjang, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Lalu decision atau pengkondisian berbentuk belah ketupat diamond, yaitu menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu true atau false. Lalu input-output berbentuk jajar genjang, menyatakan proses input atau output. Kemudian manual operation, dokumen, predefined process, display, dan preparation. Nah, untuk preparation sendiri merupakan simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Itu maksudnya buat kita mendeklarasikan atau menginisialisasi suatu variabel. Nah, di sini terdapat flowchart yang telah saya buat untuk studi kasus Pak Tono. Studi kasus yang ini. Dimulai dengan program menginisialisasi variabel. Nah, barang besar ada 10, barang kecil 15, kapasitas pembawa 1 dan 2 yang akan berbentuk array 2 dimensi nantinya. Kemudian total perjalanan. Lalu program akan menghitung perjalanan kombinasi pertama. Nah, di sini prosesnya. Nah, dalam menghitung perjalanan barang besar, program akan mengkondisikan di mana jika barang besar lebih banyak daripada sama dengan 0, maka program akan mengurangi barang besar dengan kapasitas pembawa 1. Kemudian, program akan menambahkan perjalanan pada output, nantinya akan ditampilkan gitu. Terus, jika sudah, program akan looping kembali ke perjalanan barang besar hingga barang besar habis atau kurang daripada 0. Nah, jika barang besar sudah habis, maka program akan melanjutkan perjalanan barang kecil. Di sini prosesnya sama seperti perjalanan barang besar. Hanya saja barang kecil dikurangi dengan kapasitas pembawa 2. Nah, jika barang kecil sudah habis semua, program akan melanjutkan untuk menghitung perjalanan kombinasi kedua. Ini prosesnya sama seperti menghitung perjalanan kombinasi pertama. Nah, jika hitung perjalanan kombinasi kedua sudah selesai, di mana barang kecil sudah habis diangkut, maka program akan menghitung total perjalanan pada kedua kombinasi. Jika sudah, program akan membandingkan total perjalanan pada tiap kombinasi untuk menentukan kombinasi mana yang lebih efisien dan cocok digunakan oleh Pak Tono. Jika sudah, program akan menampilkan kombinasi yang lebih efisien pada output. Nah, setelah itu, program akan menampilkan total perjalanan untuk masing-masing kombinasi, serta kombinasi mana yang lebih efisien tadi. Nah, setelah itu program pun selesai. Nah, selanjutnya ialah kode programnya. Di sini saya akan menjelaskan kode programnya, di mana kita menggunakan void fungsi untuk menghitung perjalanan dan menampilkan dua kombinasi perjalanan yang diperlukan untuk mengangkut barang-barang besar dan barang kecil. Di sini kita mendefinisikan kapasitas pembawa dalam bentuk array 2 dimensi, di mana pembawa 1 dapat mengangkut 2 barang besar dan 6 barang kecil, lalu pembawa 2 dapat mengangkut 1 barang besar dan 5 barang kecil. Lalu mendeklarasikan array, yaitu perjalanan besar dan perjalanan kecil. Fungsinya untuk menyimpan jumlah perjalanan diperlukan masing-masing pembawa. Di sini terdapat perulangan atau looping untuk menghitung berapa banyak perjalanan diperlukan untuk setiap pembawa ketika mengangkut barang besar dan barang kecil.
menggunakan perulangan for atau for loop di mana variabel i berfungsi sebagai indeks pembawa yang sedang dihitung. I sama dengan 0 untuk pembawa 1 dan i sama dengan 1 untuk pembawa 2. Nah, setelah itu program menghitung jumlah perjalanan dengan pembulatan ke atas secara manual dengan rumus yang ini. Barang besar tambah kapasitas pembawa dikurang 1 lalu dibagi. Jadi jika ada barang yang tidak cukup untuk satu perjalanan penuh, maka akan tetap memerlukan satu perjalanan tambahan. Selanjutnya ini adalah kombinasi perjalanan, kemudian program menampilkan informasi, yaitu ini kombinasi 1 di mana pembawa 1 untuk barang besar dan pembawa 2 untuk barang kecil. Lalu untuk proses perjalanannya menggunakan looping, ini perjalanan barang besar, yaitu setiap iterasi mengurangi jumlah barang yang tersisa berdasarkan kapasitas pembawa 1. Jika sisa barang menjadi negatif atau negatif berarti kurang dari 0, maka program akan menampilkan angka 0. Yang artinya barang sudah habis. Begitupun dengan proses perjalanan barang kecil. Setiap iterasi mengurangi jumlah barang kecil sesuai dengan kapasitas pembawa 2. Setelah proses perjalanan selesai, program menampilkan detail perjalanan untuk barang besar dan barang kecil, termasuk jumlah perjalanan yang dilakukan oleh masing-masing pembawa. Lalu di sini kita menghitung total perjalanan untuk kombinasi 1 dengan menjumlahkan perjalanan barang besar dan barang kecil lalu menampilkannya. Selanjutnya kita masuk ke kombinasi kedua, di mana semua barang besar dibawa oleh pembawa 2, lalu semua barang kecil diangkut oleh pembawa 1. Untuk proses perjalanan barang besar dan barang kecilnya kurang lebih sama seperti kombinasi 1, cuma pembawanya saja yang berbeda. Kebalikan dari kombinasi 1. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya program akan menampilkan detail perjalanan untuk kombinasi 1 tadi. Lalu menghitung total perjalanannya. Caranya sama seperti kombinasi 1. Maksudnya prosesnya sama seperti kombinasi 1. Nah, untuk mencari kombinasi mana yang lebih efisien, kita menggunakan pengkondisian if-else, di mana jika kombinasi 1 lebih kecil atau sedikit dibandingkan kombinasi 2, maka program akan menampilkan bahwa kombinasi 1 lebih efisien. Begitupun sebaliknya, jika kombinasi 2 lebih sedikit daripada kombinasi 1, maka program akan menampilkan kombinasi 2 lebih efisien. Selanjutnya fungsi main. Ini kita menginisialisasi jumlah barang besar ada 10 dan jumlah barang kecil ada 15. Lalu memanggil fungsi hitung perjalanan untuk melakukan perhitungan dan menampilkan hasilnya. Dan ini adalah bentuk outputnya. Nah, di sini program menampilkan kombinasi perjalanan 1, lalu ini proses perjalanannya, detail perjalanannya, sama juga dengan kombinasi 2, menampilkan proses perjalanan dan detail perjalanan. Nah, dan ini adalah hasilnya. Kombinasi 1 lebih efisien karena hanya melakukan total perjalanan 8 kali, sedangkan kombinasi 2 melakukan total perjalanan sebanyak 13 kali. Nah, selanjutnya yaitu instruksi kedua. Buat dan jelaskan kode program untuk memenuhi kriteria 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kriteria 3 yaitu mampu menjelaskan 6 tipe data dan memberikan contoh penggunaan masing-masing tipe data dan teknik implementasinya dalam bentuk kode program. Nah, yang pertama ada tipe data integer.
Integer ini digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat, baik positif maupun negatif, tapi tidak dalam bentuk desimal. Nah, ini adalah contoh penggunaannya dalam kode program, di mana kita menggunakan tipe data int atau integer a untuk a, b, dan hasil. Lalu menginisialisasinya a sama dengan 2, b sama dengan 2. Ini merupakan bentuk penjumlahan. Mari kita lihat outputnya, yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, makanya integer itu bilangan bulat, baik positif maupun negatif, tapi tidak desimal. Selanjutnya ada tipe data float. Merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan angka desimal. Float ini berguna ketika kita ingin melakukan perhitungan yang melibatkan angka dengan pecahan. Pada kode program, koma ditulis titik, jadi A di sini sama dengan 2,5. Berarti nanti hasilnya itu akan 2,5 ditambah 5. Nah, hasilnya pun bisa muncul dalam bentuk desimal atau koma gini. Kalau di integer, hasilnya akan dibulatkan. Lalu terdapat tipe data double. Tipe data double digunakan untuk menyimpan angka desimal sama seperti float, tapi bedanya double ini memiliki presisi yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya untuk melakukan perhitungan yang lebih kompleks atau memerlukan akurasi yang lebih tinggi, pakai tipe data double dibanding float. Nah, di sini ialah bentuk pemakaian tipe data double pada kode program. Di sini saya inisialisasi A sama dengan 12,55. Hasilnya yaitu 62,55. Selanjutnya ialah tipe data char. Char digunakan untuk menyimpan satu karakter. Char itu karakter. Karakter itu dapat berupa huruf, angka, atau simbol. Nah, pada contoh kode program saya ini menggunakan char dengan variabel jawaban. Nah, variabel jawaban ini menyimpan nilai B. Dan untuk penggunaan char pada kode, kita menggunakan tanda petik tunggal. Karena kalau kita tidak pakai, maka akan error. Nah, kan error. Karena itu, kalau char harus pakai tanda petik tunggal. Selanjutnya, tipe data string. String ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan urutan karakter. String ini seperti kumpulan dari char. Kalau char kan hanya bisa satu huruf atau angka atau simbol gitu. Kalau misalnya string bisa
bisa untuk merepresentasikan teks. Bisa dalam bentuk yang lebih panjang daripada char. Nah, ini adalah contoh penggunaan string pada kode program. Nah, saya adalah Firahim. Lalu tipe data ke-6. Tipe data ke-6 yaitu tipe data boolean. Tipe data boolean digunakan untuk menyimpan nilai logika, yang berarti hanya ada dua jawaban atau dua kemungkinan, yaitu nilai false, salah, dan nilai true, benar. Tipe data ini biasanya digunakan dalam pengkondisian, perulangan, serta operasi logika. Ini adalah contoh penggunaan tipe data boolean pada kode program. Masukkan nilai tuntas. Program menampilkan tuntas. Kriteria selanjutnya yaitu mampu menjelaskan perbedaan variabel dan konstanta dengan menunjukkan penggunaannya pada kode program. Di sini saya sudah bikin kode programnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi variabel serta konstanta. Variabel ialah tempat penyimpanan suatu nilai yang dapat diubah selama program itu berjalan. Sedangkan konstanta merupakan tempat penyimpanan yang nilainya tidak dapat diubah setelah konstanta itu dideklarasikan. Nah, ini variabel ini dideklarasikan dengan tipe data. Dan kita bisa ubah nilainya. Ini awalnya saya inisialisasi dengan nilai 5. Lalu di bawahnya ini merupakan bentuk pendeklarasian konstanta di mana kita menambahkan const pada awal variabel di depan tipe data. Jadinya const int b sama dengan 6. Di sini saya menginisialisasi angka 6. Nah, pada kode program ini, awalnya program akan menampilkan nilai A adalah A yang awal ini, yaitu 5. Lalu saya mengubah nilai A menjadi 2. Saya deklarasikan di sini. Nah, nantinya program akan mengubah nilai A menjadi 2 sesuai dengan yang saya sesuai dengan yang saya ubah. Kita lihat. Nah, awalnya nilai A adalah 5, lalu nilai A setelahnya adalah 2. Untuk konstanta, di sini saya sudah pada awal saya sudah menginisialisasi B sama dengan 6. Jika saya ubah nilai B 3, maka nantinya akan error. Nah, karena konstanta itu nilainya tidak bisa diubah setelah ini dideklarasikan. Selanjutnya yaitu mampu menjelaskan kegunaan deklarasi dan akses array, serta memberikan contoh penggunanya pada kode program secara langsung. Sebelum masuk ke kode program, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu array. Array ialah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe data yang sama.
Array memungkinkan kita untuk menyimpan banyak nilai di dalam satu variabel yang dapat diakses menggunakan indeks. Nah, kegunaan array sendiri dapat menyimpan data secara berkelompok. Lalu dengan menggunakan indeks, kita dapat mengakses elemen dalam array dengan cepat. Kemudian memudahkan kita dalam melakukan operasi seperti pengulangan atau looping untuk memproses data secara bersamaan. Ini adalah contoh kode program ketika kita menggunakan array. Nah, pertama di sini kita mendeklarasikan array angka dengan indeks 5, lalu menginisialisasinya dengan 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, jika kita ingin menampilkan salah satu elemen yang ada dalam array, kita bisa memunculkannya seperti ini, cout angka, lalu indeksnya kita pilih. Nah, di perhitungan indeks array dimulai dari 0. Jadi, jika kita ingin menampilkan indeks kedua, maka elemen yang muncul ialah 30. Dikarenakan 0 sama dengan 10, 1 sama dengan 20, 2 sama dengan 30, 3 sama dengan 40, dan 4 sama dengan 50. Jadi perhitungan indeks array itu dimulai dari 0. Nah, di sini kita menggunakan perulangan jika ingin menampilkan semua elemen. Nah, ini kan elemen kedua tadi ialah indeks kedua array yaitu 30. Elemen 30. Kriteria selanjutnya yaitu mampu menjelaskan dan memberikan contoh percabangan dengan berbagai jenisnya, dengan membuat kode program secara langsung. Di sini saya sudah membuat kode programnya. Jadi percabangan merupakan salah satu konsep dasar yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ada beberapa jenis percabangan, ada if else, else if, dan switch statement. Nah, setiap jenis percabangan memiliki cara penggunaan serta situasi yang berbeda. Di sini program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka, di mana nanti percabangan if akan memeriksa untuk menampilkan angka positif dengan syarat angka lebih besar daripada 0. Angka dimasukkan pengguna tadi lebih besar dari 0, maka program akan menampilkan angka positif. Jika angka kurang dari 0, program akan menampilkan angka negatif. Dan jika bukan keduanya, program akan menampilkan angka 0. Sini kita coba. Saya masukkan angka 3 dan program menampilkan angka positif. Lalu untuk percabangan switch statement, bentuknya seperti ini. Dia menggunakan case 1, case 2, case 3, dan seterusnya. Jika kita memasukkan angka 1, maka program akan menampilkan Anda memasukkan angka 1. Begitupun seterusnya. Penggunaan switch statement di sini untuk hanya menampilkan informasi tambahan. Di sini terdapat default, di mana jika pengguna tidak memasukkan angka 1-5, maka program akan menampilkan cout berupa angka yang dimasukkan tidak dalam rentang 1-5. Ini kita coba dengan sebuah angka 6.
Nah, untuk percabangan if-else tadi, program tetap menampilkan angka 6 merupakan angka positif, akan tetapi untuk percabangan switch statement, dikarenakan kita tidak masukkan rentang 1 sampai 5, maka program menampilkan ini. Kriteria selanjutnya yaitu mampu menalar kasus percabangan, menjelaskan, dan menyelesaikannya dalam bentuk kode program percabangan. Di sini saya sudah bikin kode programnya, di mana studi kasusnya itu untuk mengetahui apakah nilai yang kita input lulus atau tidak. Di sini saya menggunakan percabangan if-else dengan syarat jika nilai besar sama dengan 75, maka kita lulus. Jika tidak, kita tidak lulus. Kita masukkan nilai. Program menampilkan selamat Anda lulus. Lalu kriteria selanjutnya yaitu menjelaskan dan memberikan contoh perulangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program secara langsung. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu perulangan atau looping. Looping adalah konsep dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi blok kode berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi, selama syaratnya itu terpenuhi. Dengan menggunakan perulangan, kita dapat mengulangi suatu proses tanpa harus menulis kode yang sama berulang kali. Di sini terdapat beberapa jenis looping, yaitu for loop, while loop, dan do while loop. Ini merupakan contoh perulangan for atau while loop pada kode program, di mana pertama kita mendeklarasikan variabel A, lalu menginisialisasinya dengan angka 1. Kemudian syaratnya di sini yaitu A kurang sama dengan 10, A increment. Nah, jika A kurang sama dengan 10, maka program akan terus looping kalimat kata hore sampai 10 kali. Nah, di sini hasil outputnya itu hore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya ini adalah bentuk penggunaan perulangan while atau while loop pada kode program. Ini syaratnya sama seperti perulangan for tadi, di mana A kurang sama dengan 10, maka program akan menampilkan kalimat hore sebanyak 10 kali. Nah, begini, outputnya sama. Kemudian selanjutnya terdapat perulangan do while atau do while loop. Nah, do while ini melakukan aksi terlebih dahulu, baru memeriksa syarat. Nah, itu perbedaan antara do while dan perulangan for serta while. Perulangan for serta while memeriksa syarat terlebih dahulu, baru melakukan aksinya. Sedangkan do while melakukan aksi terlebih dahulu, baru memeriksa syarat. Jadi jika syarat tidak sesuai, nah jika A besar dari 10, maka program akan tetap menampilkan output setidaknya 1 kali. Nih. Kan tetapi dia tidak melakukan looping. Kan tetapi jika kita menulis 3,
yang mana berarti kurang dari 10. Nah, maka looping terus berjalan. Akan terjadi maksudnya. Kriteria selanjutnya yaitu mampu menalar kasus perulangan, menjelaskan dan menyelesaikannya dalam bentuk kode program perulangan. Kita lanjut ke instruksi ketiga, yaitu buat dan jelaskan kode program untuk mengimplementasikan persamaan standar deviasi dan memproses data-data berikut. Dalam mengimplementasikan persamaan ini, Anda tidak dibenarkan menggunakan fungsi built-in atau pustaka. Di sini sudah terdapat kode programnya. Dengan kasus, kita akan mencetak angka dari 1 hingga N. N sendiri merupakan angka yang akan dimasukkan oleh pengguna. Nanti pada awalnya program akan meminta pengguna memasukkan sebuah angka. Lalu kita menggunakan perulangan for untuk mencetak angka dari 1 hingga 6. Kita menginisialisasi INTI sama dengan 1. Ini maksudnya berarti akan dimulai dari 1. Lalu syarat I kurang sama dengan N. Berarti loop akan terus berjalan selama I kurang dari angka N. Nah, lalu I increment. Maksudnya ini menambahkan 1 ke setiap iterasi. Masukkan sebuah angka. Angka dari 1 hingga 2 adalah 1, 2. Lalu kita coba output. 12. Nah, program akan menampilkan angka dari 1 hingga N. N di sini saya masukkan angka 15. Jadi, angka 1 hingga 15. Nah, standar deviasi sendiri itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh angka-angka dalam data kita menyimpang dari rata-rata. Nah, di sini kita diminta untuk buat dan jelaskan kode program untuk mengimplementasikan persamaan standar deviasi tadi. Program ini terdiri dari beberapa bagian fungsi. Pertama ada fungsi untuk menghitung rata-rata dengan tipe data double. Parameternya ada 2, yaitu data yang merupakan array dari angka, kemudian N yang merupakan jumlah elemen array-nya. Kita menggunakan looping di sini untuk menjumlahkan semua angka yang ada di dalam array, lalu membagi total tambah dengan jumlah elemen N untuk mendapatkan rata-rata, lalu mengembalikannya ke hasil dari rata-rata. Tambah di sini sudah diinisialisasi yaitu 0,0. Selanjutnya ada fungsi hitung varians dengan 3 parameter, yaitu data, N, dan rata-rata. Di sini terdapat varian sum, variabel varian sum. Di sini terdapat variabel varian sum dan kita inisialisasi dengan 0,0. Lalu kita menggunakan looping untuk menghitung selisih antara setiap angka dan rata-rata, kemudian mengkuadratkan selisih tersebut, lalu menambahkannya ke varian sum. Setelah itu, kita bagi dengan jumlah elemen N untuk mendapatkan nilai varian. Lalu ada fungsi untuk menghitung akar kuadrat. Terdapat
terdapat satu parameter yaitu varians. Di dalam fungsi ini kita mendeklarasikan variabel A sebagai tebakan awal untuk akar kuadrat, yaitu setengah dari nilai varians. Varians dibagi 2,0. Lalu menggunakan metode iterasi untuk memperbaiki tebakan awal. Kita menghitung new A. New A ini tebakan baru A. Kemudian ada fungsi untuk menghitung akar kuadrat dengan satu parameter yaitu varians. Di dalam fungsi ini kita mendeklarasikan variabel A sebagai tebakan awal untuk akar kuadrat, yang mana kita inisialisasi dengan varians dibagi 2,0. Kemudian kita menggunakan metode iterasi untuk memperbaiki tebakan awal karena jika salah. Lalu menghitung new A. New A ini merupakan tebakan baru dengan cara mengambil nilai rata-rata antara A dan hasil pembagian varians dengan A. Jika perbedaan antara new A dan A sudah cukup kecil atau nilainya dekat, maka program akan mengembalikan new A sebagai hasil dari akar kuadratnya. Akan tetapi jika belum, program akan terus memperbarui A dan mengulangi proses ini. Lalu pada fungsi main, kita mendeklarasikan sekumpulan angka yang akan diproses. Ini yaitu elemen yang terdapat dalam array data. Kemudian menghitung jumlah elemen array menggunakan ini untuk mendapatkan hasil dari penjumlahan elemen array. Kemudian kita memanggil fungsi hitung rata-rata untuk mendapatkan nilai rata-rata. Kemudian memanggil fungsi varian untuk mendapatkan nilai variansnya. Lalu memanggil fungsi hitung akar kuadrat untuk mendapatkan nilai standar deviasi. Nah, setelah itu program akan menampilkan nilai-nilai nilai rata-rata, nilai varian, serta standar deviasinya ke output. Ini adalah bentuk tampilan outputnya. Dari data 3, 6, 3, 7, 8, 9, 4, 4, 5, 2, 1, 2, didapatlah hasil rata-ratanya yaitu 4,53846, kemudian nilai variansnya yaitu 5,47929, lalu standar deviasinya yaitu 2,34079. Di sini semua instruksi 1, 2, dan 3 sudah saya penuhi. Jadi saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.